Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramaji Setiawan. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Cara Meningkatkan Jaminan Kualitas Konstruksi dan Sampai Kapan Menggunakan Jaminan Kualitas Konstruksi itu sendiri. Yang pertama, menetapkan tujuan kualitas. Tujuan kualitas berperan dalam menjelaskan makna mutu bagi proyek yang dikerjakan. Tujuan ini perlu bersifat spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dan selaras. Dalam bidang konstruksi, beberapa contoh tujuan kualitas antara lain meminimalkan kesalahan dan pekerjaan ulang, meningkatkan keselamatan tenaga kerja, serta memastikan proyek sesuai jadwal. Selain itu, tujuan kualitas harus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan proyek. Kedua, ada membuat daftar tugas yang efektif. Gunakan format standar tugas agar seluruh tim memahami ekspektasi pada setiap tahap proyek. Beberapa perangkat lunak menyediakan fitur yang adaptif, seperti template daftar tugas yang dapat disesuaikan untuk mempermudah proses pengelolaan kualitas dalam berbagai jenis pekerjaan. Memantau tingkat risiko secara berkala. Evaluasi risiko yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan tim proyek untuk mendeteksi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas pekerjaan konstruksi. Proses ini mencangkup pemeriksaan rutin terhadap pengembangan proyek guna mengantisipasi kemungkinan gangguan, sekaligus merumuskan solusi untuk menanganinya. Beberapa tantangan utama yang perlu diwaspadai antara lain kualitas material yang tidak memenuhi standar, pelaksanaan pekerjaan yang tidak optimal, perubahan ruang lingkup proyek, gangguan dalam pasokan material, faktor lingkungan yang tidak terkendali, potensi bahaya keselamatan kerja, sistem pengelolaan pengawasan yang lemah. Sistem pendekatan proaktif ini dapat meminimalkan gangguan dan memastikan hasil akhir sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Standarisasi proses di semua tingkatan. Dengan memperbaiki sistem pengumpulan data dan dokumentasi di seluruh proyek, kita dapat meminimalkan potensi risiko sekaligus meningkatkan kualitas hasil konstruksi. Penerapan standar yang konsisten akan mempermudah proses pengendalian mutu dan penyelesaian proyek, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Sebagai contoh, penggunaan template digital atau checklist konstruksi terstandarisasi mampu memberikan bukti dokumentasi yang akurat untuk setiap tahapan proyek. Sistem yang terstandarisasi juga memungkinkan identifikasi pola masalah yang sering muncul melalui analisis data yang lebih efektif. Nah, tetapkan prosedur untuk memantau dan memeriksa pekerjaan. Penyusunan mekanisme pengawasan pekerjaan konstruksi merupakan langkah krusial untuk mempertahankan standar mutu. Mekanisme ini mencangkup inspeksi lapangan secara rutin, evaluasi internal terhadap proses konstruksi, verifikasi kelengkapan dokumen dan keselarasan pelaksanaan dengan rencana proyek. Dengan penerapan sistem pengendalian mutu yang komprehensif, seluruh tahapan pekerjaan dapat dipastikan tetap sesuai dengan persyaratan teknis dan standar yang telah ditetapkan sejak awal proyek. Nah, kita bisa gunakan teknologi untuk memperlancar proses. Penggunaan software manajemen kualitas konstruksi mampu meningkatkan efisiensi dan otomatisasi proses penjaminan mutu. Solusi digital ini menawarkan berbagai keunggulan termasuk database terintegrasi untuk penyimpanan dokumen terpusat, fitur kolaborasi instan antar tim proyek, sistem pelaporan canggih yang memudahkan tracking progres, analisis data untuk mendeteksi titik-titik kritis yang memerlukan perbaikan. Dengan teknologi ini, proses quality control menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efektif dalam menjaga standar kualitas konstruksi. Kapan menggunakan jaminan kualitas?
pada tahap persiapan proyek, yaitu dilakukan pada fase perencanaan awal untuk menentukan kriteria mutu dan penyusunan strategi pengendalian kualitas. Bisa dilakukan pada monitoring berkelanjutan, dilaksanakan secara kontinu selama proyek berlangsung guna memverifikasi kesesuaian dengan standar kualitas sekaligus mendeteksi peluang perbaikan. Pada pemeriksaan pratahap penting, dijalankan tepat sebelum fase kritis proyek untuk memvalidasi pemenuhan standar mutu dan menyelesaikan temuan sebelum melanjutkan pekerjaan. Keempat, di proyek dengan kompleksitas yang tinggi, khusus diterapkan pada proyek bernilai strategis atau berisiko besar, di mana proses QA intensif berperan penting dalam mitigasi masalah dan pencapaian hasil yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.